Jika MUI, namanya Majelis Ulama, artinya mereka yang sudah memiliki tingkat kerohanian sangat tinggi, pengetahuan tentang agama sangat tinggi, yang sudah berpendapat, bukankah memang seharusnya didengarkan oleh umat? Ya didengarkan dan perlu diikuti. Tetapi seumpama tidak mengikuti itu tidak wajib. Karena misalnya fatwa MUI yang terakhir itu tentang Natal, itu fatwanya MUI. Tapi fatwa lembaga lain kan tidak begitu. NU misalnya tidak mengatakan itu haram, dihindari aja misalnya. Itu kan beda-beda. Dan itu tidak ada yang mengikat. Itulah sebabnya saya katakan fatwa itu, saya suka terhadap fatwa, senang, itu penting dan bagus. Tetapi kalau mau ditegakkan oleh aparat penegak hukum itu tidak boleh sebelum dia jadi undang-undang. Ada yang mengatakan, loh Pak, agama itu kan sumber hukum. Iya, agama itu sumber hukum, tapi sumber hukum agama itu bukan hanya Islam. Kristen juga sumber hukum nasional. Hindu yang berhukum nasional. Lalu dieklektik namanya, dieklektisasikan, diolah sumber-sumber itu, lalu keluarlah hukum nasionalnya. Itulah yang mengikat. Yang ini, yang sebagai sumber-sumber material ini belum mengikat sebelum dijadikan undang-undang. Itu juga dulu yang ribut. Wah, Islam itu kan sumber hukum. Iya dong, tapi kan bukan hanya Islam yang sumber hukum, tuh adat juga sumber hukum. Di mana seharusnya umat, publik ketika ada sebuah fatwa yang kalau kemudian kita melihat dengan lebih jernih, ini bisa menimbulkan perbedaan yang sangat fundamental di masyarakat. Contohnya kemarin fatwa MUI itu. Diikuti secara pribadi aja, secara personal. Oleh sebab itu dikatakan di dalam hukum itu ada sanksi atau hukuman itu yang sifatnya heteronom, ada yang otonom. Kalau heteronom itu artinya sanksi itu dipaksakan oleh negara. Misalnya Anda ditangkap, dipenjarakan karena melanggar yang sudah diundangkan. Tapi kalau sanksi otonom itu sanksi yang datang dari hati. Anda kok makan babi padahal Islam. Nah itu Anda merasa berdosa, itu sanksi otonom namanya. Malu didengar orang. Anda kok tidak puasa gitu siang-siang. Siapa yang menghukum orang tidak puasa? Itu bukan undang-undang. Tetapi kan malu, aduh aku dilihat temen nih makan gitu kan. Itu namanya sanksi otonom. Itu di dalam hukum sudah dipelajari semua yang begitu-begitu. Tetapi sekarang orang ini sering mencampur adukkan antara hukum dan yang bukan hukum. Banyak juga ketika saya berpendapat begini, Pak Mahfud itu orang Islam apa kok bilang hukum Islam tidak berlaku? Memang tidak berlaku di sini hukum Islam. Yang berlaku hukum nasional. Hukum Islamnya berlaku bagi kita pribadi aja. Gitu. Ditaati secara personal. Jangan dipaksakan ke publik gitu. Misalnya Anda mau sholat, mau tidak, itu kan urusan saya gitu. Saya tidak sholat, tidak ada yang bisa menghukum saya meskipun itu hukum. Jangan pesimis terus, Mas Indiarto. Mari kita yang bagus-bagus nih kita rawat. Pak Mahfud, Anda pernah menjadi birokrat, menteri, pernah menjadi anggota dewan, kemudian menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Ya. Mana yang menurut Anda paling nikmat? Ya, Anda bisa mengartikan nikmatnya apa aja ya? Yang paling nikmat dalam arti sesuai dengan apa nurani saya itu ketika saya menjadi ketua MK. Karena saya meninggalkan banyak legacy dalam pembangunan hukum di Indonesia ini. Dengan putusan-putusan yang orang menyebutnya sebagai landmark decision. Dan ketua MK itu tidak punya atasan, tidak bisa diperintah oleh siapapun. Oleh sebab itu SBY tidak pernah manggil saya. Tidak pernah, dan saya tidak pernah mau minta menghadap, tidak. Kalau ketemu presiden, kalau saya tidak berdua, tidak di tempat tertutup, di tempat upacara aja, atau resmi audiensi rame-rame gitu. Itu satu. Saya tidak punya atasan ketika ketua MK dan saya merasa senang dengan itu. Yang paling menyedihkan itu jadi anggota DPR. Ini marah nih anggota dewan. Oh ya ada ya. Ya di luar lah nanti anggota. Begini, karena anggota DPR itu diakui atau tidak, dia selalu merasa tertekan karena idealisme itu ditutup oleh intervensi, dihegemoni oleh parpol. Saya sering punya pendapat gitu, dan itu bagus, diterima di dalam rapat-rapat DPR, tapi tiba-tiba ada instruksi dari kesepakatan pimpinan parpol, bukan begitu katanya. Akhirnya saya kan harus mengakui, karena itu pimpinan parpol, lalu DPR setuju, saya harus ikut mengkampanyekan yang saya tidak setuju itu. Maka saya merasa tertekan sebagai akademisi. Tapi kalau merasa nyaman, gitu, saya jadi menteri. Nah, menteri itu protokolernya kelas 1 ya, karena Menhan. Menhan itu salah seorang yang di antara 3 menteri yang kalau presiden berhalangan dia bisa jadi presiden bersama kan. Di luar negeri Menhan itu kalau datang sambutannya luar biasa, pakai upacara kenegaraan karena dianggap orang ketiga di sebuah negara. Sesudah presiden, wakil presiden, lalu menteri pertahanan gitu.
pengawalan dan macam-macam, fasilitasnya selalu VVIP gitu. Itu belum lagi uang pelaksanaan kegiatan sehari-hari mantap, oh iya, budgetnya bagus gitu ya. Iya. Jadi itu juga tidak pernah kekurangan apa-apa lah. Tetapi itu semua ya pengalaman yang sudah saya lalui. Yang paling nikmat itu jadi ketua MK kata saya, tetapi pada saat habis masa periode saya yang pertama, lalu saya menyatakan ke DPR saya minta berhenti.